rencana kerja pemerintah daerah Kota Tasikmalaya tingkat Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, acara akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan doa yang akan dilakukan oleh Ketua DNI Kecamatan Tawang, Bapak Dr. Andes Asep Hilman. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Aynama takunu ya'tibikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita semua, untuk kebaikan saling walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku, di sanalah aku berdiri, dari Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Pak Wali Kota Tasikmalaya yang dalam hal ini juga diwakili oleh Pak Asda Satu, Pak Haji Unang. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Tasikmalaya yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Ketua DPRD beserta yang terhormat para anggota DPRD Dapil 1, yang kami hormati para kepala OPD di wilayah Kota Tasikmalaya, yang kami hormati Pak Kapolsek Cawang, yang kami hormati para Bapak Wali Kota Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Pak Asda 1 dan Pak Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, dan dalam hal ini diwakili Pak Wakil Ketua DPRD dalam acara kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tawang pada tahun 2022. Kegiatan Musrembang Kecamatan diawali dengan Musrembang tingkat kelurahan dengan melibatkan seluruh stakeholder kelurahan yang menghasilkan usulan-usulan untuk dibahas di Musrembang tingkat kecamatan pada hari ini, dan hasilnya menjadi bahan masukan pelaksanaan musrembang tingkat selanjutnya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan pelaksanaan musrembang tahun 2022 tingkat kecamatan mengingat pada tahun 2022. Pagu anggaran pada tahun 2021 Kecamatan Tawang sebesar 367 juta 116.135 rupiah. Realisasi anggaran sebesar 10.321.594.798 rupiah. Sedangkan presentasi keuangan sebesar 99,56% dan untuk fisik 100%. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut: Rp200.000. B. Kelurahan Empang Sari, peningkatan sarana dan prasarana kelurahan 6 paket pekerjaan, anggaran sebesar 220.138.000 rupiah. 2. Pemberdayaan masyarakat 1 paket pekerjaan dengan anggaran 15 juta rupiah. B. Kelurahan Cikalang 1. Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan 12 paket pekerjaan dengan anggaran 449.793.000 rupiah. 2. Pemberdayaan masyarakat ada 1 paket pekerjaan dengan anggaran 8.225.000 rupiah. E. Kantor Kecamatan Tawang yang sudah tua, Pak. Ini dibangun pada tahun 1978. Baru rehab berapa kali oleh Pak Haji Dayat, nanti sudah ada rehab sedikit, dan Pak Haji Unang juga sudah ada yang sedikit. Kami mengusulkan kembali pada tahun 2002 ini. Untuk tahun 2023 mohon untuk diperhatikan kelayakan daripada kantor Kecamatan Tawang ini, dan kami sedang berusaha, walaupun tahun kemarin ke provinsi belum ada realisasi karena Omikron ternyata dicoret. Tahun sekarang kami akan berusaha lagi ke PU provinsi, mungkin ke Bapenas, mungkin ke pusat untuk mengajukan proposal terhadap kantor Kecamatan Tawang yang berkesan ini. Demikian hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, demikian sambutan dan paparan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota dalam hal ini Pak Satu untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara musrembang ini secara resmi.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dapil 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muslim Esos MSI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Wali Kota, Pak Presiden, Yang terhormat anggota DPRD Dapil 1, yang terhormat anggota DPRD Dapil 1, ada Pak Dayang Mustofa dari Golkar, Pak Asif dari Gerindra, Pak Cahya Wandawa dari Nasdem, juga Pak Nan dari PAN. Alhamdulillah ini ada 5 fraksi yang hadir pada ini. Para OPD yang saya hormati, Pak Camat, revitalisasi kantor kecamatan. Saya punya interest, saya punya sense of crisis, karena saya gambarnya di nomor 5. Saya pertama pernah bertugas di sini dan dulu hanya membuat promosi saya. Mimpinya dulu kantor kecamatan itu kantor yang representatif. Dibuatlah prologis, karena bayangan saya kantor kecamatan itu kalau menerima tamu itu selalu seperti prologisnya hotel. Makanya dibuat dulu ya, tapi terus bongkar dulu. Mungkin pembangunannya kalau di kota itu harus vertikal, Pak, terkait dengan ketersediaan lahan dan sebagainya, bukan ke samping. Itu menjadi buah pemikiran bersama dalam meredesain gedung dan bangunan. Ada Pak PLT dicatat untuk menjadi program, tapi ternyata ada dukungan dari yang terhormat Dapil 1, jadi kamu reungannya. Jadi Ibu Bapak menyampaikan sambutan tertulis. Hadirin yang kami hormati, sebelum menyampaikan sambutan dari Pak Wali Kota, mungkin sedianya beliau terjadwal hadir secara pribadi di tengah-tengah kita. Namun saya mendapat telepon bahwa Pak Wali Kota masih ada di luar kota dan menugasi saya untuk hadir dalam rangka pelaksanaan musyawarah tingkat kecamatan. Untuk itu izinkan nanti saya membacakan sambutan dari Bapak Wali Kota. Namun saya akan menghikmat dulu apa yang disampaikan. Revitalisasi kantor kecamatan. Saya punya interest, saya punya sense of crisis, karena saya gambarnya di nomor 5. Saya pertama pernah bertugas di sini dan dulu hanya membuat promosi saya. Mimpinya dulu kantor kecamatan itu kantor yang representatif. Dibuatlah prologis
Izin Bapak menyampaikan sambutan tertulis Kota Tasikmalaya untuk Dapil 1. Hadir di sini Pak Haji Muslim, SOS MSI, Pak Haji Dayat Mustafa, SIP, Pak Haji Asep dari Darmawan, SOS SM, SE, AK, MM, Pak Insinyur Sasya Wardana, dan Pak Nam Suherlan, AMD. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang, bahwa pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota 31 poin dengan parameter indeks pendidikan tahun 2021 mencapai 69,12 poin, rata-rata lama sekolah tahun 2021 9,52 tahun, harapan lama sekolah 1346 dana kelurahan ini. Untuk tahun 2022 anggaran dana kelurahan yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya mengalami penurunan dari tahun 2021 menjadi 22.350.160.000. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah masih belum membaik sebagai dampak pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Sedangkan anggaran untuk tahun 2023 untuk sementara besaran anggaran dana kelurahan masih mengacu pada pagu anggaran tahun 2022 sambil menunggu perkembangan perhitungan proyeksi pendanaan APBD untuk tahun 2023. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya atas permintaan dari panitia penyelenggara, saya izin hadirin, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Musliman KPD Kota Tasikmalaya tahun 2023 tingkat kecamatan Tawang secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat bermusyawarah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat, petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wali Kota Tasikmalaya ucap dan ditandatangani Haji Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian sambutan tertulis dari beliau. Saya bacakan secara lengkap, penuh, karena akan menjadi pijakan-kebijakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, dibacakan oleh saya tadi menjadi bahan dalam diskusi nanti. Salawul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pembukaan salat segi telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara Kamiskop kurang lebih 5 menit untuk persiapan musrah. Ada berkaitan dengan RPJMD, kita dengan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Lalu untuk musrenbang RKPD tahun 2023, pemerintah Kota Tasikmalaya juga menerima instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 berkenaan dengan kewajiban daerah menyusun rencana pembangunan daerah yang masa akhir kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, sehingga juga untuk mensinkronkan penyusunan rencana pembangunan tahunan itu disusun untuk rencana pembangunan daerah tahun 2023 sampai 2026. Mungkin prioritas kecamatan dan musliman ini ke arah mana? Pertama, pemerintah kota telah menyampaikan rancangan awal RKPD tahun 2023 yang dilaksanakan pada
awal bulan Januari sebagai bahan-bahan arahan bagaimana formulasi kebijakan pemerintah kota tahun 2023. Tadi juga disampaikan di dalam sambutan, pertama adalah prioritasnya penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial, lalu peningkatan kualitas sumber daya manusianya, dan itu juga terpetakan di program-program pemberdayaan di masing-masing kelurahan, karena tiap kelurahan mendapat alokasi dana kelurahan, satu untuk pembangunan infrastrukturnya, lalu untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk harapan usulannya seperti apa nih? Pertama, harapan-harapan usulan yang disampaikan di dalam musrenbang kecamatan, satu juga memperhatikan komposisi mana kemampuan keuangan daerah, seperti tadi disampaikan bahwa di APBD kita tahun 2022 itu kurang lebih 1,7 triliun. Dari rangkaian pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan, lalu dianalisa lagi menjadi prioritas di kecamatan, itu juga tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Lalu setelah itu juga nanti akan diangkat ke musrenbang tingkat Kota Tasikmalaya sebagai bahan formulasi atas pencapaian target-target yang ada di RPJMD. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ingin berdiri supaya lebih pendekatannya lebih gampang kalau saya nyamperin ke kanan ke kiri. Lalu mukadimah saya tidak lebih baik dari apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota atau yang mewakili dengan Pak Ketua DPRD. Saya umumkan saja mukadimah seperti itu juga untuk membersihkan waktu. Hadirin peserta musrenbang RKPD tahun 2023 tingkat kecamatan yang saya hormati, ada beberapa gambaran ya, sebagaimana tadi kita tercinta ini tidak masuk meskipun di beberapa daerah, terutama di ibu kota sudah ada beberapa gejala Omikron. Lalu gambaran yang makro, karena tadi sudah sebelum ke, tapi perputaran uang yang berjalan. Begitu pula di dalam pengelolaan, kenapa pemerintah sering menyampaikan cepat realisasi anggaran agar tadi uang bergulir itu sesuai waktunya. Lalu pada hari Senin, karena ini juga tidak terlepas, nanti ada di salah satu materi bagaimana kita sinergisasi perencanaan dengan provinsi dan pemerintah pusat. Lalu pada hari Senin kita kedatangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden hari Senin, Pak Agung Laksono beserta jajarannya. Lalu ada hal yang ditanyakan dari pemerintah Kota Tasikmalaya itu penguatan realisasi, karena sempat beredar ya, penguatan realisasi percepatan tol Jangan cuma tol pelayanannya, tapi dengan permodalannya supaya dia langsung berlanjut untuk bisa usaha mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beberapa saran juga masukan, pertama kaitan dengan SIPD. Jadi ketentuan yang mengatur SIPD itu ada di Permendagri 70 bahwa semua pemerintah daerahnya pada saat menginput sebuah perencanaan yang malah lanjutannya ada untuk penganggaran atau ada untuk penatausahaan dan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terintegrasi di sistem informasi pemerintahan daerah. Pengarahan untuk ke pertumbuhan ekonomi itu akan menjadi berubah. Mudah-mudahan semakin meningkat kalau kita tidak menjadi penonton. Lalu dilakukan pemerintah daerah berdasar pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya masing-masing. Ya, ada beberapa urusan yang menjadi amanat undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada urusan wajib, ada urusan pilihan. Mana urusan wajib itu? Satu, pendidikan, kesehatan, ya, lalu daya beli. Lalu yang ditambahkan pelayanan dasar infrastruktur.
Kenapa belanja infrastruktur menjadi belanja dasar, bukan? Dengan infrastruktur adalah belanja investasi yang bisa menumbuhkan, menggerakkan. Tinggal melihat di dashboard aja berapa LPE Indonesia, berapa pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu tuh hanya di dashboard aja, tinggal klik itu Pak Presiden. Ya makanya itu tuh turunan dari perputaran data. Lalu di perjalanannya, bahkan tidak hanya di kota Basis Malaya saja. Di perjalanannya bahwa itu dan harus dilaksanakan, tentunya ada bisa disebabkan oleh karena sistem aplikasinya yang bisa error ataupun kepada kitanya pada saat menyesuaikan kan lagi mencari bentuk anyaran namanya. Tetapi kami terima kasih juga dari bahwa secara intent dari kelurahan, dari kecamatan juga intent terhadap SKPD yang berkaitan dengan tadi perencanaan dengan pemerintahnya. Begitupun kami Pak, kami pun sangat intent dengan komunikasi dengan pemerintah pusat, ya, SPD dengan Kemendagri Pak, sampai ke pernah mengundang Pak Direktur Jenderal.